Penasihat intelijen Israel, negara Israel diambang kehancuran. Kebanyakan studi tentang Israel hanya berkonsentrasi kepada konfliknya, perundingannya dengan Palestina dan soal aksi terorismenya terhadap warga sipil. Masalah yang dihadapi Israel dari dalam hampir dilupakan, terutama masalah yang timbul di Israel yang membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa perlawanan terhadap Israel tidak ada gunanya. Ada 3 bukti dan dokumen yang belakangan berhembus soal masa depan Israel. Bukti pertama, buku terakhir yang ditulis oleh aktivis intelijen Matthew Stanikborg dengan judul "Mereka Berhenti di Depan Nasib Mereka". Pengarang adalah mantan penasihat 4 kepala intelijen keamanan Israel, Sabak. Ia bekerja dengan Sabak sejak tahun 1991. Penulis buku ini membicarakan manajemen Israel terhadap perundingan damai dengan Palestina dan Arab. Ia berangkat dari gagasan utama bahwa Israel memperoleh hasil yang menjamin kepentingan jangka panjang, harus menarik diri dari perbatasan wilayah jajahan Juni 1997. Matthew mengkritik keras gagasan Ehud Barak yang ditawarkan kepada mendiang Yasser Arafat dalam perundingan Camp David 2000, mengkritik keras penolak Israel terhadap perundingan damai Arab yang dideklarasikan di KTT Beirut. Penulis berbicara soal perundingan Barak dan Arafat. Barak mendasarkan perundingannya dengan prinsip penarikan dari pembahasan jajahan tahun 1967, namun ia mengecualikan hal yang dianggap prinsipil seperti masalah Al-Quds dan lembaga suci. Penulis pernah mengatakan kepada Barak saat itu, Arab tidak akan kompromi dari kewenangan sesungguhnya. Arafat tidak akan kompromi dari wilayah lembah suci dan akan menolak pengibaran bendera Israel. Ia mengatakan Arafat khawatir Al-Quds diubah menjadi model kota Hebron sebab Israel membagi Masjid Al-Ibrahimi dan menguasai segala sesuatu di sana. Ia mengatakan kepada Barak pada saat itu Gap telah membuyarkan perundingan. Ia mengingatkan agar Barak juga meletakkan Arafat di depan 2 pilihan, menerima dikte Israel atau meledakkan perundingan. Namun inilah yang dilakukan oleh Barak. Catatan ini dijadikan keyakinan oleh penulis buku, bukan nasihat semata. Ia yakin bahwa penolakan Israel untuk membayar perundingan menarik diri dari perbatasan jajahan 1967 akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Studi ini menegaskan bahwa warga Palestina di dalam negeri Israel meyakini Israel adalah musuh mereka. Mereka meyakini Israel yang mengubah mereka menjadi minoritas merampas hak. Studi kemudian menyimpulkan bahwa warga Palestina di dalam Israel sedang mengalami perkembangan fase ekstremisme kebangsaan dan agama yang pesat. Ini menjadi ancaman paling membahayakan atas Israel. Di sisi lain, studi ini menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina telah menciptakan permusuhan negara barat terhadap Israel dalam bidang HAM, akademi, dan budaya. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin adalah bukti awalnya di tahun 1995. Itulah 3 studi yang merekam bahwa masa depan Israel terancam jika melanjutkan konfliknya dengan Arab, terus menolak penarikan atau menolak mengakui hak rakyat. Semua studi di atas adalah bukti dan saksi atas kehebatan perjuangan Palestina melawan penjajah. Tapi siapa yang sudah membaca studi untuk lebih mengambil sikap benar dalam perundingan dan peperangan dengan Israel? Iran tangkap agen intelijen Israel bawa bahan peledak kuat. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan beberapa agen intelijen pada Sabtu 24 Juli. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan Mossad, entitas utama dalam komunitas intelijen Israel. Media Iran IRNA melaporkan para agen tersebut berniat melakukan tindakan teror di Iran, tetapi langkah itu berhasil digagalkan. Para anggota jaringan memiliki kontak dengan Mossad melalui salah satu negara tetangga Iran dan telah memasuki Iran melalui wilayah Kurdistan, laporan IRNA.
semua peralatan agen disita. Laporan media Iran itu juga menyebutkan bahwa para agen tersebut dilengkapi peralatan dan komunikasi modern serta peledak yang kuat. Mereka berencana melakukan sabotase di beberapa lokasi sensitif dan telah ditargetkan. Namun upayanya berhasil digagalkan dan peralatan mereka disita. Kementerian mengatakan penyelidikan lebih lanjut sedang dilaksanakan terkait kemungkinan kontak di dalam dan di luar negeri. Informasi lebih lanjut akan diumumkan segera. Intelijen Israel ketar-ketir wilayah pendudukan tepi barat semakin tidak aman bagi warga Zionis. Kepala Badan Intelijen Israel Shin Bet Israel Roner Bar mengungkapkan ketakutannya tentang hilangnya kendali otoritas Palestina di wilayah pendudukan tepi barat. Ia berbicara pada sebuah konferensi di Universitas Reiman di Herzliya. Bar memperingatkan tentang kekosongan keamanan yang tercipta wilayah Palestina yang diduduki Israel. Kami telah memasuki semacam lingkaran tertutup, orang-orang kami melakukan penangkapan tiap malam dan mendapat kecaman yang dapat menimbulkan korban bagi warga Palestina. Menurut Bar, ada lebih dari 130 insiden penembakan di tepi barat. Jumlah itu meningkat dibanding dengan tahun 2021. Bar juga menyinggung tentang gangguan umum dalam hukum dan ketertiban. Bar mengatakan Israel melakukan lebih dari 2.000 penangkapan, sebagian besar penangkapan terkait dengan perdagangan ilegal. Pasukan pendudukan Israel telah meningkatkan aktivitas mereka di kota-kota dan desa-desa Palestina. Menurut Bar, peningkatan kehadiran pasukan Israel menunjukkan melemahnya kekuatan dan pengaruh otoritas Palestina di tepi barat. Namun, hal ini jangan diremehkan karena Jihad Islam Palestina segera membalas dan menghabisi warga-warga Zionis yang beraninya hanya pada yang lemah. Bar mengatakan pemberontakan terhadap pendudukan Israel di ibu kota Palestina dan berbagai daerah lain sebagai konsekuensi dari kemarahan yang diekspresikan di luar kendali institusi tradisional. Israel dan Amerika Serikat semakin khawatir tentang hilangnya kekuasaan otoritas. Pekan lalu pemerintah Israel mengatakan mereka sedang mempelajari serangkaian opsi untuk memperkuat kehadiran otoritas di wilayah pendudukan tepi barat. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengadakan rapat untuk menilai situasi keamanan di tepi barat. Selain itu, Amerika Serikat juga telah berbicara tentang perlunya upaya untuk mendukung otoritas Palestina, namun Israel malah menggubrisnya.